Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Diary Anak Sang Indigo. Cerita ini ditulis oleh Linda. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Diary Anak Sang Indigo. Terlihat dari ekor mataku yang kanan, aku melihat sosok laki-laki merangkak tengah mendesak dan terus memandangiku. Aku ingin menangis dan lari, tapi badanku sungguh kaku. Tiba-tiba Thomas datang di sebelah kananku menutupi sosok laki-laki merangkak itu. "Ada aku, Ana. Jangan hiraukan. Cepat pergi," ujar Thomas padaku. Lalu aku berdiri dan keluar dari ruangan bawah tanah itu dan teman-temanku lari ke arahku. "Kamu ngapain di dalam sana? Kami mencarimu, Ana." Aku hanya menggelengkan kepala dan membalas, "Jelangkungnya sudah ditemukan. Sudah ditemukan, Idon. Ayo kita ke sana, jangan masuk ruangan lagi." Saat itu giliran Idon yang menyembunyikan bonekanya. Aku mencari arah papan mading dekat pintu dinding sebelah kiri gedung. Aku tidak menemukannya. Aku membuka setiap kardus di sana tapi tidak menemukannya juga. Aku menyerah dan kembali ke tempat di mana teman-teman berkumpul. "Kamu tidak menemukannya, Ana?" Aku hanya menggelengkan kepala dan semuanya tidak dapat menemukan di mana letak boneka jelangkung itu disembunyikan. Idon tertawa pada kami. "Kalian payah, ayo ikuti aku," ujar Idon berjalan menuju papan mading sebelah kiri yang tadi aku datangi. "Aku meletakkannya di sini." Sontak Idon terdiam dan bingung ketika membuka kardus di bawah papan mading. "Bagaimana bisa?" "Idon, aku tadi juga mencari ke sini. Sungguh aku meletakkan di kardus nomor 2 ini. Ini sangat tidak lucu." "Waktu yang tidak tepat untuk membuat lelucon, Don. Sungguh aku sedang tidak bercanda. Aku meletakkannya di sini." Lalu kami memutuskan untuk mencarinya di berbagai sudut lantai utama gedung fakultas kami. Namun nihil, tidak ada yang menemukan boneka itu. Yang aku khawatirkan ada seseorang yang menemukannya dan kita semua akan mendapatkan masalah. Mungkin masih ada yang meminjam. Maksudku, kita tunggu saja sampai besok pagi. Apa? Kita di sini sampai pagi? Sekarang saja sudah pukul 1:30 dini hari, Ana. Tidak, kita besok harus sampai di sini pukul 6 pagi. Tidak ada yang telat. Berharap saja boneka itu kembali. Jelasku pada semua teman-temanku, lalu semuanya menyetujuinya dan memutuskan untuk kembali pulang. Aku pulang diberikan tumpangan oleh Sony hingga sampai di depan rumah kosku. "Terima kasih, Sony. Hati-hati ya," ujarku pada Sony, dan Sony pun mengangguk lalu pergi meninggalkan aku yang masih berdiri di gerbang pintu rumah kos. Namun aku melihat sosok wanita terbang di atas kepala Sony dan mengikuti Sony pergi. Aku berjalan menuju kamarku sendiri tanpa seseorang. Semua pintu kamarku sudah tertutup dan semuanya sudah tidur pulas pastinya. Namun aku merasa ada yang mengikuti dari belakang. Aku mengabaikan itu lalu masuk ke dalam kamarku. Ya, anak laki-laki yang berbaju putih datang saat ketika aku dan teman-temanku bermain jalangkung itu datang. Kini ia berdiri di hadapanku. Dia terus memandangiku diam tanpa kata. "Ngapain kamu di sini?" Lalu tiba-tiba kepala anak itu patah dan jatuh sambil menghilang dari hadapanku. Aku berteriak dan duduk menekuk kedua kakiku. Tanganku berkeringat dan tidak berani membuka kedua tanganku yang menutup kedua mataku. "Ana, jangan takut, aku sudah mengusirnya." Suara Thomas kembali terdengar dan dia duduk tepat di depanku sambil melempar senyum manis kepadaku. "Aku tak terlihat, Ana, tapi aku akan ada di dekatmu. Sekarang kamu harus istirahat.
Masih dengan kondisi gugup, aku berjalan menuju kasur dan tidak mengatakan sepatah kata pun lalu kututup mataku. Keesokan harinya tepat pukul 6 pagi, aku, Sony, Vera, Idon, dan Andre sudah berkumpul di depan gedung fakultas dan masih di dekat papan mading untuk membuka tumpukan kardus. Setelah kami buka, ternyata masih tidak ada boneka jelangkung itu. Entah kemana, dibawa siapa. Aku dan Thomas berteman sejak aku duduk di kelas 2 SMP. Aku bertemu Thomas di lantai 2 rumahku. Ya, hingga aku merasakan suasana kuliah memang masih berteman baik dengan Thomas. Thomas memang sosok laki-laki dewasa yang cukup tampan bagiku. Dalam sisi lain dia juga anak seorang warga negara Belanda. Maka dari itu dia tidak jauh dari kata tampan. Siang itu aku baru saja pulang dari kampus. Aku mendapatkan pesan teks dari temanku yang biasa aku panggil Vino. Vino adalah kakak tingkat dan satu fakultas denganku. Dia adalah pembina di unit kegiatan mahasiswa yang aku ikuti. Saat itu tidak sedikit teman-temanku yang menyatakan bahwa Vino menyukaiku, namun aku mengabaikan pernyataan-pernyataan itu. Siang itu juga Vino mengirim pesan singkat padaku. Dia mengajakku untuk keluar mencari makan siang. Tiba-tiba saja Thomas muncul di hadapanku dan berkata, "Ana, jangan pergi." Aku hanya diam memandang Thomas. Aku heran dengan dia, namun aku tetap berdiri dan bersiap-siap untuk pergi. "Ana, jangan pergi." Aku menghentikan langkahku dan berbalik badan menghadap Thomas. Aku lapar, Thomas, bukan karena apa, aku ingin makan saja. Thomas memasang mimik wajah sedih dan berkata, "Maaf Ana, aku tidak bisa membantumu mendapatkan makanan, aku hanya hantu." Aku merasa bersalah ketika melihat pandangan itu. Aku terdiam dan memandang ke sudut setiap kamarku. "Thomas, kamu di mana? Bukan begitu maksudku." Masih dengan perasaan gelisah dan bersalah, namun perut tetap meraung kelaparan membuat tetap bergegas pergi keluar dengan Vino. Aku melihat mobil Vino sudah berada di dekat gang kosku. Aku berjalan mendekati mobilnya dan ia membuka kaca mobil. "Hei Vino," sapaku pada dia. Lalu Vino membukakan pintu mobil dan aku masuk ke dalam mobil. "Mau makan apa kita? Sebelum makan bisa kita ke kampus sebentar. Aku mau mengantarkan buku ini pada Vera yang waktu itu duduk bersamaku saat kamu menanyakan nomor ponselku." Jelasku memandang Vino, namun aku melihat Vino terlihat ragu dan tidak yakin jika ke kampus. "Apa kamu keberatan?" "Tidak, baiklah yuk ke kampus." "Apakah ada pacarmu di sana?" "Tidak ada, aku tidak ada pacar, Ana." Namun sesampai di kampus aku menyodorkan buku titipan Vera padanya. Tiba-tiba ada seorang gadis berjalan ke arahku dari belakang Vera. "Ini siapa, Vino?" Pertanyaannya dilontarkan secara sengit dan nada yang tinggi sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arahku dari gadis itu pada Vino. Aku masih tersenyum dan menyodorkan tanganku untuk berjabat tangan kepada dia dan memperkenalkan diriku. "Aku Ana, adik tingkat Vino." "Aku nggak tanya padamu, aku tanya pada Vino." "Dia adik tingkat kita, kami satu UKM." Jawab Vino singkat, lalu Vino menarik tanganku dan menempatkan aku di belakang dia. "Ternyata kamu yang membuat Vino sulit mengangkat teleponku ya?" Tanya gadis itu memandangku sementara aku di sana hanya terdiam dan bingung. Bukan begitu dia." "Vino ini pacarku, jadi kamu wanita selingkuhan dia." Suara gadis itu makin tinggi dan membuat orang-orang sekitar menoleh ke arah kami. Vino memandang penuh gadis itu dan berkata, "Jaga tutur kata kamu ya. Dia tidak seperti apa yang kamu katakan." "Cukup Vino, aku malu dan aku bukan wanitamu." Ujarku singkat menahan malu dan pergi meninggalkan mereka. Aku masih menahan air mata agar tidak jatuh. Tampaknya Vino mengejarku dan meraih tanganku. "Mari aku antar pulang, Ana." Aku membanting pegangan tangan Vino dan berkata, "Jangan kejar aku Vino, terima kasih." Tiba-tiba Sony datang di antara kami dan bertanya, "Ada apa ini?"
Vino tidak menjawab apapun dan Sony meraih tangan kiriku sambil berkata, "Mari, aku antar pulang Ana." Karena aku tidak mau menanggung malu menangis di sepanjang perjalananku, maka aku menyetujui ajakan Sony untuk mengantarku. Sesampai depan rumah kos, aku turun dari motor Sony dan berterima kasih padanya. "Apakah kamu yakin tidak mau bercerita dulu?" Aku hanya menggelengkan kepala dan tersenyum pada Sony. "Sebelum aku pulang, apakah kamu perlu aku belikan makanan? Apa kamu sudah makan?" Aku masih mengunci mulutku dan menggelengkan kepala padanya. Akhirnya Sony berpamitan dan pergi meninggalkanku. Aku masuk ke dalam kamar kosku dan masih terbayang betapa malunya aku tadi. Aku bukan wanita seperti itu, dan aku juga tidak bermaksud menyakiti gadis itu. Aku sangat malu. Aku ingin berdiam diri dan mengunci kamarku selama 500 tahun. Tiba-tiba Thomas duduk di depanku dan berkata, "Menangislah Ana, aku ada di sini." Sontak aku duduk tegap dan memandang Thomas dengan penuh. "Maafkan aku Thomas, aku mengabaikan ucapanmu." "Jangan menangis Ana. Aku sungguh tidak suka melihat Ana menangis. Aku tidak bisa mengusap air mata Ana." Kalimatnya dilontarkan Thomas sontak membuatku diam dan mengusap air mataku. Hari sudah gelap, aku baru saja selesai mandi dan makan malam. Aku bergegas duduk di bawah pohon jambu menikmati sepi sunyi yang aku senangi. Bersama petikan gitar yang kualunkan dengan pelan untuk menemani sunyi di malam itu. Malam itu sungguh indah dengan cahaya bintang dan angin yang tidak begitu kencang. Tiba-tiba Thomas duduk di sebelah kiriku dan memandangku. "Kamu sedang apa, Ana?" "Sedang merindukan bulan." Thomas hanya diam dan terus memandangku. Aku berusaha tidak salah tingkah, namun aku sepertinya gagal. Lalu aku bertanya pada Thomas, "Apa kamu sudah bahagia menjadi makhluk yang sudah meninggal?" "Ya, aku sangat bahagia." "Mengapa?" "Karena aku berteman denganmu." "Aku serius, Thomas." "Hidupku sangat membosankan, Ana. Dan aku bahagia bisa berteman denganmu." "Kamu polos sekali." Tiba-tiba ada sosok wanita berparas cantik mengenakan baju warna putih mendatangi Thomas. Yang jelas wanita itu bukan manusia. Namun Thomas memandang ke arahku lalu memandang ke wanita itu. Aku berpikir bahwa wanita itu adalah teman Thomas. Namun entah mengapa Thomas menghilang dan raut mimik wajah wanita itu menjadi sedih. "Kamu siapa ya? Kok aku baru lihat?" tanya kepada wanita itu. Ya, secara fisik dia memang cantik, tinggi, tidak begitu putih, rambutnya panjang, mengenakan baju putih dan kedua matanya terlihat bulat. Tergolong wanita cantik bagiku. "Namaku Rose. Aku gadis yang kecelakaan 60 tahun lalu di seberang jalan sana. Apakah kamu pacarnya Thomas?" Thomas selalu menolakku. Dia mengatakan bahwa dia sudah memiliki wanita. Namun kami belum menemukan wanita itu. Mendengar jawaban itu membuatku semakin ingin tertawa. Ada-ada saja dunia hantu ini. Ternyata mereka juga mengenal cinta-cintaan. Lalu wanita itu duduk di sebelahku dan memandang ke arah atas pohon jambu yang di sana terdapat Aminah. "Apakah itu wanita dari Thomas?" Aku hanya menggelengkan kepala dan tersenyum menahan tawa. "Thomas sering menolakku dan banyak wanita di sana. Dia sungguh tampan dan membuat kami penasaran." Mendengar curhatan hati tentang cinta dari seorang hantu untuk pertama kalinya membuatku sedikit ingin tertawa. Aku terus menahan tawa sampai aku masuk ke dalam kamar kosku. Setelah menutup pintu kamar, aku tertawa lepas dan sampai air mataku keluar. Apalagi melihat pemandangan Thomas duduk diam melipat kedua tangannya di dada memandangku dengan kaku. "Jangan ketawa." "Idi, si idola wanita merah." Ejekku pada Thomas sambil tertawa dan duduk di kasur. Thomas masih diam tak berkutik. Lalu aku bertanya, "Siapa sih wanita itu sampai membuatmu menolak banyak wanita cantik di Jogja ini?"
Thomas masih diam tidak berkutik sambil memandangi segala tingkahku. Aku menghentikan tawa dan berkata, Baiklah, aku tidur. aku merebahkan tubuh dan menyelimuti diriku, namun rasa penasaran masih menari-nari di kepalaku. Aku kembali duduk dan bersandar di tembok memandang Thomas. Kita berteman udah lama kan? Thomas hanya diam dan menoleh padaku. Kamu belum menceritakan soal wanitamu itu pada aku. Nanti akan ada waktu yang tepat, Ana. Aku menghela napas dan heran dengan sikap dia. Oh iya Thomas, aku besok mau nonton konser dengan temanku Deo. Untuk menonton konser impianku Thomas. Deo siapa, Ana? Yang tangannya pernah kamu lukai. Thomas berjalan mendekat padaku dan bertanya, kenapa dia lagi? Memangnya kenapa? Jangan, Ana, aku tidak suka. Tapi ini konser impianku dan tiketnya cukup mahal Thomas. Aku tidak suka, aku temani saja, lagi pula aku tidak perlu beli tiket. Aku menghela napas dan berdiri dari kasurku. Ini konser musik underground, tidak mungkin juga aku seorang diri. Beri aku satu saja alasan kenapa kamu melarangku dengan Deo. Aku hanya tidak suka dia juga pernah mengantarmu pulang larut malam. Aku tertawa sebentar dan berkata, itu bukan alasan Thomas. Aku pergi saja. Thomas mengancamku dengan mimik wajah yang jengkel. Aku juga semakin kesal dengan sikap Thomas yang tidak jelas, selalu membentaknya. Baiklah, pergi saja. Jika berteman denganmu harus bersyarat. Thomas hilang dan pergi dari hadapanku. Masih memendam perasaan kesal, aku menutup mata untuk tidur. Hingga keesokan malamnya terwujudlah agendaku menonton konser impian bersama Deo. Aku menikmati konser itu hingga merasa tak percaya. Guru band kesukaanku dari Amerika saat itu ada di hadapanku. Lagi-lagi aku melihat Thomas di tengah kebahagiaanku, namun aku tetap menikmati konser itu dengan santai dan bahagia. 4 hari kemudian setelah konser itu aku masih tidak bertemu dengan Thomas, namun aku hanya diam tidak mencari dia. Aku menjalani hari-hariku sebagai mahasiswa yang membosankan, lalu hingga satu malam aku tidak ada tugas kuliah ataupun agenda lainnya. Aku duduk di bawah pohon jambu seorang diri bersama alunan musik yang berbunyi dari ponselku. Layar ponselku sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu adalah malam kelima aku tidak bertemu Thomas. Emang sebelumnya Thomas dan aku tidak bertemu 2 tahun, namun akhirnya dia kembali lagi saat aku di Jogja sebagai mahasiswa. Apakah kepergian Thomas kali ini juga sama seperti tahun lalu? Bersama bintang-bintang yang menemani malam, aku merasakan kerinduan pada Thomas. Aku merindukan sosok laki-laki tampan, bertubuh tinggi, berhidung mancung, yang selalu tiba-tiba muncul di hadapanku tanpa undangan. Aku merindukan senyuman manisnya saat dia berusaha menghiburku. Aku merindukan sosok teman yang baik seperti dia. Tiba-tiba Aminah yang bergelantungan di atas pohon mengejutkanku. Apa yang membuatmu sedih, Ana? Apa kamu tidak bertemu dengan Thomas? Tidak, Ana, apa kalian sedang bertengkar? Aku menenggelamkan kepala dan berdiri dari dudukku, lalu berjalan masuk ke dalam rumah kosku untuk pergi ke kamarku. Aku duduk diam di kursi kayu dekat meja belajarku. Aku merasakan rindu yang amat sangat kepada Thomas. Rindu yang kurasakan tahun lalu kembali lagi ketika dia meninggalkanku pergi 6 hari ini. Aku sungguh tidak mengusirmu pergi, Thomas. Kenapa kamu sungguh pergi dan marah kepada aku? Gumamku memandang ke bawah, entah mengapa air mata jatuh membasahi pipiku. Apa yang sedang kulakukan? Aku merindukan hantu. Dia memang hantu, dia juga temanku, namun haruskah aku menangisi dia? Malam itu pertama kali aku menangisi kerinduan kepada Thomas. Thomas, kembalilah, aku tidak bersungguh-sungguh mengusirmu. Aku sungguh merindukanmu, aku tidak mau kamu pergi. Entah kalimat-kalimat itu terucap dari bibirku bersama kerinduan yang kurasakan pada Thomas. Tiba-tiba,
Thomas muncul di hadapanku dengan posisi berlutut saat aku masih duduk di kursi kayu bersama air mata. Melihat sosok Thomas di hadapanku membuatku terdiam dan mengusap air mataku. "Jangan menangis sana. Aku tidak pergi." Lalu tangan Thomas ia taruh di keningku yang tidak bisa kurasakan sentuhan kulit kami. "Kenapa tiba-tiba kamu kembali?" "Aku tidak suka Ana menangis. Aku tidak pergi asal jangan kamu menangis." "Maafkan aku Thomas, aku merindukanmu." "Lupakan Ana, hapuslah air matamu dan bergegas istirahat. Aku akan temani hingga kamu lelap." Lalu aku menganggukkan kepala dan mematikan lampu, menutup mata untuk tidur. Malam itu aku tengah bersiap-siap untuk perjalanan esok pagi. Aku harus berangkat ke Surabaya. Aku sudah mengagendakan itu sejak 1 bulan yang lalu untuk memberi dukungan tim sepak bola kebanggaan. Di sana terdapat rumah nenekku, namun aku tidak ke sana. Aku lebih memilih tidur di rumah temanku. Aku ke sana bersama Vendo, sahabatku. Hari bahagia itu tiba. Aku sudah menginjakkan kaki di Surabaya. Aku pergi ke Surabaya dari Yogyakarta dengan kereta api. Aku dan Vendo menghubungi teman kami hingga kami pun sampai di depan rumah teman kami. Panggil saja dia Vicky. "Halo, apa kabar? Ayo masuk aja. Anggap aja rumah sendiri," ujar Vicky mempersilahkan kami masuk. Entah mengapa ketika aku masuk rumah Vicky, aku merasakan hawa yang sangat tidak begitu nyaman. Aku merasa memasuki sesuatu yang dihasilkan dari roh jahat. Aku disambut nenek tua yang tengah berdiri di sebelah sofa ruang tamu yang akan kami duduki. "Kamu nanti tidur di kamarku ya, Ana. Aku dan Veda akan tidur di luar." Aku menganggukkan kepala dan tersenyum. "Bisakah aku mandi?" "Sangat bisa, kamu masuk aja ke arah belakang sana, lalu belok kiri." Tak berpikir panjang karena kulitku suka gatal jika tidak mandi, maka aku bergegas membawa handuk dan peralatan mandi ke kamar mandi. Satu persatu aku melewati kamar dan ekor mataku menangkap sosok bayangan putih yang dililit kain begitu tinggi, tengah duduk di ruang utama yang aku lewati. Lalu memasuki kamar mandi, aku melihat seorang nenek tua yang berbeda. Dia memiliki kulit sawo matang, berbadan bungkuk dan sangat keriput, tengah tersenyum padaku. Dia bukan manusia, jelas bukan manusia. Aku pun membalas senyumannya dan berdiri diam untuk berpikir, haruskah aku mandi bersama nenek ini? Tiba-tiba saja Thomas muncul di hadapanku. Lebih tepatnya berdiri di sebelah kiri nenek itu, lalu nenek itu menghilang. Entah mengapa dan kemana. "Mandilah Ana, aku akan menjagamu." "Bagaimana bisa kamu di sini?" "Mandilah Ana." "Bagaimana aku bisa mandi dengan tenang jika kamu masih di sini?" Balasku padanya dan membuat dia menghilang. Aku pun bingung. Bagaimana bisa dia mengikuti sementara di perjalanan ke Surabaya aku tidak melihat Thomas. Baiklah, aku malam itu mandi dengan baik. Malam pertamaku sangat merasa lelah dan memutuskan untuk tidur duluan di kamar Vicky. Aku mematikan lampu dan menutup mata. Tapi malam itu juga aku merasakan hal aneh untuk pertama kalinya di tempat orang. Aku bermimpi tengah berdiri di depan rumah Vicky. Namun aku merasa itu bukan mimpi. Aku berada di tengah sepi di depan rumah Vicky. Tiba-tiba aku melihat sosok Kuyang tengah berdiam di depan rumah Vicky. Kuyang adalah siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Kuyang sendiri memiliki isi tubuh manusia yang sangat menjijikan. Di dalam mimpi aku tengah berjalan akan masuk ke rumah Vicky, namun Kuyang itu melontarkan sebuah pertanyaan padaku. "Siapa kamu? Jangan kemari, kamu sangat berbahaya." Aku tak berkata apapun. Aku di dalam mimpi merasa sangat jijik dan akhirnya aku menendang makhluk itu. Namun entah setelah menendangnya di dalam mimpi aku merasa bangun dari tidurku dan bisa membuka mataku, namun aku tidak bisa bernapas dengan baik, juga bangunkan badan dengan baik. Hanya bibirku saja yang berteriak. Aku merasa tubuhku diikat hingga tidak bisa bergerak.
Aku berteriak meminta tolong, namun aku melihat dengan jelas Vendo menyalakan lampu dan berkata, sudah. Tak membuka mata dengan lebar, masih sayup-sayup dan kesulitan bernapas, aku menutup mulutku. Setelah itu Vendo kembali keluar dan menutup pintu kamar Vicky yang aku tempati. Aku mulai merasa lebih baik dan melanjutkan tidurku. Keesokan pagi aku bangun dengan badannya tidak begitu lelah. Aku bergegas mandi dan membersihkan kamar Vicky yang aku tiduri. Lalu aku melihat sosok wanita tengah duduk di atas almari kamar Vicky. Wanita itu mengenakan baju putih dan memiliki rambut sangat amat panjang dengan wajah pucat dan kedua matanya hitam tengah tertawa memandangku. Apakah dia yang membuatku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam? Sebuah pertanyaan yang muncul ketika melihat wanita itu, lalu aku keluar dari kamar mendapatkan ejekan dari Vendo dan Vicky. Vicky, kemarin Ana tidur sambil teriak-teriak, ujar Vendo sambil tersenyum simpul melirikku. Aku mengerutkan kening tak berkata. Namun Vicky tertawa dan menoleh ke arahku. Apakah benar Ana? Kemarin itu sangat sering membuat orang merasa ketindihan. Vicky lalu tertawa lirih, tak berkata apapun dan meninggalkan mereka ke dapur. Aku membantu ibu Vicky yang tengah memasak di dapur. Kami ngobrol dengan sangat asik dan nyaman. Namun tiba-tiba suara Vicky memecahkan rasa nyamanku. Aku memanggil beliau Bibi. Ibu, tadi malam Ana ketindihan di kamarku. Lalu Bibi memandangku dengan senyum. Apakah betul Ana? Iya Bi, kamar itu memang sering membuat Vicky ketindihan, siapapun yang tidur di situ. Iya Bibi, aku melihat goyang di mimpiku. Aku merasa menendangnya, lalu aku tidak bisa bangun dengan baik. Ujarku menceritakan kisahku pada Bibi sambil meniriskan beras. Di depan memang ada goyang Ana, apa kamu bisa melihat mereka? Iya Bibi, Ana memang bisa melihat hantu, ujar Vendo membuatku menoleh ke arah Vendo dan mengerutkan kening. Iya Bibi, Ana dilarang masuk ke rumah ini oleh goyang itu. Tidak apa Ana, Bibi bisa menerima, jangan sungkan. Kamu menemukan apa saja di sini Ana? Aku melihat rumah ini hasil dari pesugihan, tapi aku tidak melihat hal itu dari Bibi maupun Paman. Jelasku dengan santai kepada beliau, dan Paman adalah ayah dari Vicky. Aku memanggilnya Paman. Lalu apa lagi nak? Ana melihat ada wanita berbaju putih di atas lemari kamar Vicky. Dua nenek tua di rumah ini, mereka adalah pencari harta pesugihan dari pemilik rumah ini. Maaf Bibi, Ana sedikit ceroboh. Kamu benar sekali, bagaimana kamu bisa tahu? Sebelum Bibi yang menempati rumah ini, pemilik rumah ini memang terkenal memiliki ilmu hitam untuk mencari harta. Lalu mereka bercerai dan menjual rumah ini pada Bibi. Tidak apa-apa Ana, semua baik-baik saja. Aku tersenyum simpul pada mereka semua yang ada di hadapanku. Mungkin wanita berbaju putih di atas lemari kamarmu itu yang sering menampakkan diri di depan teras dan menakuti tetangga daerah sini ya Vicky? Sepertinya iya Bu. Tapi Ana melihat banyak sekali yang ditanam di rumah ini. Salah satunya nenek tua di kamar mandi. Iya memang benar Ana, Bibi sering ditemui seorang nenek di kamar mandi. Dan pernah petinggi agama saat ada acara doa di sini mengatakan nenek itu rumahnya di kamar mandi kami. Baiklah, kalau kamu nanti merasa tidak nyaman, tidurlah bersama kami di luar Ana. Tidak, nanti malah memakan tempat. Aku baik-baik saja. Sore harinya, aku, Vicky, Vendo, dan pacar Vicky yang aku panggil Lintang menuju stadion untuk menonton pertandingan tim sepak bola kebanggaan kami. Aku merasakan di antara beribu manusia dan melihat segala perjuangan para pemain kebanggaan yang berhasil membuatku ikut histeris dan berteriak melantangkan suara. Langit sudah gelap dan tim kebanggaanku mencetak 2 gol. Aku mendengarkan kemenangan. Aku mendengar suara senang dan aku melihat raut wajah para pemain maupun supporter yang gembira. Aku pun ikut di dalamnya. Aku merasa bahagia.
gembira dan sangat merasa diberi kejutan. Aku berteriak dan menangis melihat tim kebanggaanku membawa poin yang memuaskan. Namun di dalam kebahagiaan itu aku tidak melihat Thomas. Lagi-lagi aku tidak menemukan Thomas di tengah kebahagiaanku. Malam hari setelah match aku pulang kembali ke Jogja pukul 7 malam. Aku berpamitan pada Vicky, ibunya dan juga ayah Vicky. Ibu Vicky yang biasa aku panggil Bibi memasang wajah tersenyum yang memaksa ketika aku berpamitan pulang. Setelah mencium tangannya, Bibi memelukku dan mencium kedua pipiku dan keningku. Terima kasih Bibi sudah mau menjadi ibu Ana di sini. Jaga kesehatan ya. Jaga diri baik-baik saat kuliah di sana, jangan melupakan Bibi. Ujar Bibi dengan manis, namun aku melihat kuyang yang ada di mimpiku tengah terbang di atas atap rumah Vicky. Dia tertawa memandangku, sepertinya dia memang menunggu momen aku pergi dari sana. Akhirnya aku dan Vendo pergi kembali pulang ke Jogja. Sepulang dari Surabaya, aku kembali melakukan aktivitas di kampus seperti biasa. Pukul 10 pagi aku keluar dari kelas. Tiba-tiba Vera datang dari belakangku berkata, Tadi malam Sony cerita padaku melalui telepon. Lalu, dia akan mengajakmu pergi malam ini. Vera tertawa terbahak-bahak. Aku masih dengan mimik wajah datar dan dia melihat tingkah temanku itu. Kenapa kamu diam aja? Nah, aku harus gimana lagi pula, aku juga butuh teman ke toko buku. Balasku singkat lalu duduk di kursi kosong dekat koridor kelas kami. Vera menyusul duduk di sebelahku. Sebenarnya ini tidak boleh kuceritakan pada siapapun. Aku menghela napas dan menyandarkan badan ke tembok. Lalu bagaimana Vera, aku harus bagaimana? Namun tiba-tiba Sony datang dengan sikap dia yang ceria seperti biasa. Ana, apakah nanti malam kamu ada agenda? Aku memandang Vera, lalu Vera menjawab Sony dengan sigap. Tidak ada, Ana jadwal kosong hari ini. Aku bertanya pada Ana, Vera. Tidak, Sony. Aku ada 2 voucher nonton film baru. Bisa temani aku? Boleh, tapi sebelum itu antar aku ke toko buku ya, Sony. Sony tersenyum lebar dan mengiyakan pertanyaanku. Sejauh itu Sony memang terlihat baik dan manis di mataku. Apa salahnya aku menerima ajakan dia? Di sisi lain juga aku ada teman untuk ke toko buku. Lalu Sony pergi dari hadapan kami. Vera melontarkan sebuah pertanyaan. Sepertinya dia menyukai kamu, Ana. Pertanyaan itu membuatku menggelengkan kepala menoleh ke arah Vera. Mungkin setelah ini ketika aku mengajak kamu pergi ke perpustakaan, maka kamu juga akan menyimpulkan aku menyukaimu, bukan? Dasar kepala batu. Sore hari setelah aku mandi di kamar kos, aku melihat Thomas duduk di atas kasur kamarku. Tumben sekali sore hari kamu udah di sini. Kamu mau pergi dengan teman laki-lakimu ya, Ana? Tanya Thomas dengan raut wajah polos. Aku hanya menganggukkan kepala. Baiklah, cepat bergegas. Mendengar ucapan Thomas, aku merasa sedikit heran. Untuk pertama kali dia tidak marah dan tidak melarangku untuk pergi dengan laki-laki. Aku mengambil 2 buah baju di kedua tangan kanan dan kiriku dan menunjukkan kepada Thomas. Aku lebih cocok pakai baju yang mana? Tumben sekali, Ana, kamu memilih baju dengan bingung. Jawab saja, Thomas. Apapun baju yang Ana pakai akan tetap terlihat cantik. Terserah kamu aja, Thomas. Dengan baju merah, rok hitam, sepatu hitam, rambut yang aku gerai sudah siap untuk pergi. Hal yang tidak membuatku sabar untuk pergi adalah ke toko buku. Hari itu adalah hari terakhir saat potongan harga 80%. Baiklah Thomas, aku pergi sebentar ya. Sudah banyak buku yang menungguku untuk kubeli. Aku pamit dengan hati yang gembira dan Thomas membalasku dengan senyuman. Keluar dari rumah kos, aku bertemu Sony dengan kaos hitam dan celana jeans panjang ditemani sepatu putih yang menutupi kakinya. Sudah siap, Ana? Sebelum aku menjawab itu, ponsel Sony berdering mendapatkan panggilan telepon dari ibunya. Setelah menerima telepon dari ibunya, Sony terlihat kebingungan dan gelisah.
Ada sesuatu yang gawat. Maafkan aku, Ana. Aku harus kembali pulang karena ibuku membutuhkanku untuk mengantarnya. Baiklah, tidak apa-apa. Apakah sesuatu terjadi pada ibumu? Tidak, Ana. Hanya saja pamanku sedang sakit. Maafkan aku. Bisakah aku mengganti hari yang lain untuk mengganti hari ini? Aku menggelengkan kepala dan menjawab, Tidak perlu, Sony. Tidak ada yang dikhawatirkan. Masih banyak waktu yang tersisa. Lagi pula kita juga sering bertemu di kampus. baiklah, aku pergi dulu. Maafkan aku, Ana. Aku kembali masuk ke dalam kamar kos dan masih ada Thomas di sana. Kenapa kamu kembali, Ana? Acaraku batal, Thomas. Kencan dengan dia membuatmu bersedih? Bukan, hari ini adalah hari terakhir potonganku membeli buku. Thomas berdiri dari duduknya dan melempar senyum manis padaku. Baiklah, ayo ke sana. Apa kamu serius? Aku akan menemanimu, Ana. Aku tidak akan menghilang. Dengan hati gembira, aku dan Thomas berjalan berdua dari rumah kos ke toko buku yang jaraknya 750 meter. Mungkin di mata manusia lainnya aku sedang berjalan bahagia seorang diri, namun sebenarnya aku tengah berdiri di sebelah lelaki berketurunan Belanda yang tidak jauh dari kata tampan, mengenakan baju kemeja putih yang sudah meninggal 60 tahun lalu. Aku masih mencari buku-buku novel yang menarik hatiku untuk aku baca, hingga aku sudah menghabiskan waktu 1 jam untuk memilah buku di sana, namun aku masih melihat Thomas berdiri diam di sebelahku. Tumben sekali dia sangat lama menemaniku. Tumben sekali dia tidak menghilang. Mungkin karena dia sudah berjanji padaku. Lalu aku mengakhiri kegiatan mencari buku di toko buku itu hingga aku berjalan lagi berdua bersama Thomas kembali ke rumah kos. Masih pukul 7 malam aku bersama Thomas duduk di lantai kamar. Aku membuat secangkir kopi untukku dan sambil memetik gitar, Thomas masih duduk di hadapanku. Apa yang kamu pikirkan hingga membuatmu tidak menghilang malam ini? Aku hanya ingin mengganti hari yang dibatalkan teman Ana, lalu membuat Ana tidak merasa sepi. Aku tidak sepi, Thomas. Ada Amina di pohon jambu. Ada wanita tanpa kaki di depan kamar. Ada anak laki-laki yang selalu ramai di dapur. Thomas tertawa memandangku. Thomas, apakah kamu bahagia? Aku merasa membenci Jepang yang membunuhmu dan orang tuamu. Aku bertanya pada Thomas tanpa mimik wajah tersenyum. Thomas menggelengkan wajah dengan mimik datar. Mengapa? Aku tidak membenci Nippon. Aku tidak menyesal. Aku bahagia. Aku merasa bosan di kehidupanku saat menjadi manusia. Aku hanya bermain musik, ikut ibu mengunjungi tempat penting dan berdiam di rumah. Aku merasa sepi di sana. Aku meletakkan gitarku dan membenarkan posisi dudukku. Lalu Thomas menundukkan kepala. Aku merasa bahagia di alam ini. Aku bisa mengenal dunia ini lebih nyata. Aku bisa berteman dengan banyak makhluk. Aku bisa berteman dengan Ana. Kenapa harus Ana? Kenapa tadi kamu tidak melarangku ketika pergi dengan Sony? 2 pertanyaan aku lontarkan kepada Thomas. Dia terdiam dan tidak menjawabku. Baiklah Thomas, terima kasih untuk kencan pertama hari ini. Kencan? Aku yakin pasti kamu tidak pernah pergi dengan wanita lain semasa hidupmu. Bagaimana bisa tahu? Thomas tertawa dan kedua matanya terlihat sangat sipit. Tiba-tiba aku mendengar suara desahan dari luar kamar. Aku beranjak berdiri dari dudukku untuk melihat siapa di luar. Namun Thomas menghentikanku. Jangan, Ana, dia jahat. Aku masih diam dan mendengar suara desahan itu dari luar pintu kamar. Aku mohon tidurlah, aku akan tetap di sini. Kamu akan nyenyak, tapi tidurlah, Ana. Aku beranjak menuju kasurku dan merebahkan tubuhku di atas kasur.
Aku melihat sosok kepala dengan dua bola mata yang berdarah mengintipku melalui ventilasi. Aku di sini, Ana, tenang saja. Thomas kembali menenangkanku dan aku merasa kembali di saat masih duduk di bangku kelas 2 SMP, di mana Thomas selalu menjagaku. Pukul 1 dini hari aku terbangun dari tidurku. Aku melihat Thomas sedang duduk diam di dekat meja. Karena aku terbangun disebabkan ingin buang air kecil, maka aku keluar dari kamar kosku dan menuju ke kamar mandi belakang kamarku. Sebelum buang air, aku melihat air di dalam bak sangat sedikit dan aku menyalakan keran airnya. Saat aku buang air, aku mendengar suara aungan seorang lelaki yang semakin menjauh. Namun aku memasang pikiran positif bahwa itu hanya perasaanku saja. Lagi pula ada suara keran yang tidak begitu menunjukkan kejelasan suara yang aku dengar. Selesai buang air kecil, aku berjalan menuju kamarku, namun aku mencium bau sesuatu yang terbakar dari arah dapur. Tepatnya di area paling pojok di rumah kosku. Secara perlahan aku melangkahkan kakiku menuju sumber bau yang kucium. Namun tiba-tiba aku terhenti oleh sosok lelaki kecil, tubuhnya setinggi perutku, memiliki gigi ompong dan berkulit putih pucat. Kamu jangan ke sana, dia laki-laki jahat. Aku hanya diam dan memandang area pojok itu. Aku melihat sosok makhluk hitam besar tengah membelakangiku. Lalu dia menoleh ke arahku dengan kedua mata yang merah menyala dan melempar senyum lebar juga menunjukkan dua taring di giginya. Sontak aku mundur dan berlari menuju kamarku. Thomas masih duduk diam memandangku dan bertanya, "Ada apa, Ana?" Aku masih berdiri mengatur napasku dan mencoba duduk tenang di kasurku. "Sebelumnya sudah aku bilang jangan mengikuti bau yang kamu cium. Aku hanya mengikuti rasa penasaranku saja. Siapa yang membakar sesuatu malam-malam dini hari begini?" Tak menjawab apapun, Thomas menghilang entah kemana dan aku pun melanjutkan tidurku. Keesokan harinya aku ke kampus pukul 9 pagi. Aku bertemu seorang kakak tingkat yang kebetulan juga sama sepertiku, yang bisa berinteraksi dengan mereka. Aku biasa memanggilnya Putra. Putra duduk sambil membawa buku di tengah koridor. "Ana, hei Putra, kamu ada kelas pagi?" Putra lalu mendekatkan wajahnya ke telingaku dan berkata, "Kenapa kamu bawa mereka ke sini?" Mendengar hal itu aku tertegun menoleh ke belakang secara pelan-pelan dan ternyata aku melihat sosok laki-laki berwajah pribumi masih dengan kaos putih bercelana panjang warna putih, seperti seragam sekolah, dan wajahnya juga tidak jauh dari kata tampan. Namun terdapat lebam merah di mata kirinya, juga bercakan darah di bagian perutnya. Sedangkan di sebelahnya ada Thomas dengan mimik wajah yang tidak baik. Aku berbisik pada Putra, "Yang memakai kemeja putih adalah temanku sejak kecil. Kalau yang pakai kaos itu aku nggak tahu entah dari mana." Putra memandang kepada kedua makhluk itu secara detail dan tidak lama kemudian dia kembali berbisik padaku, "Temanmu etnis Eropa?" "Di dalam sosiologi gak ada etnis Eropa, adanya etnis Kaukasoid. Baiklah, aku pergi dulu, ada janji dengan dosen." Tak berkata apapun, aku hanya menganggukkan kepala saja. Lalu Putra berbisik, "Hati-hati, mereka sedang merebutkan kamu." Setelah menyatakan hal itu, Putra pergi meninggalkanku. Lalu aku melaksanakan kegiatan kelas seperti biasa hingga kelas selesai. Sampai pada akhirnya aku keluar kelas hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Aku berjalan ke kamar mandi kampus seorang diri, namun aku merasa ada sosok yang sedang mengikutiku. Sesampai di depan pintu kamar mandi, aku menghentikan langkah dan pelan-pelan aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun di sana. "Siapapun yang sedang mengawasiku, tolong jangan ikuti aku sampai aku buang air." Aku melontarkan kalimat tegas kepada siapapun makhluk yang ada di kamar mandi. Setelah aku buang air, aku melihat sosok laki-laki mengenakan kaos putih dan celana putih yang tadi pagi aku lihat saat bertemu Putra. Laki-laki itu berdiri di depan pintu kamar mandi kampus yang aku buat buang air kecil. Dia tampak memandangku sebentar lalu menundukkan kepala.
Tanpa sepatah tanya atau penasaran, aku meninggalkan dia pergi. Di kelas kedua, aku mengambil duduk di bangku paling belakang bersama temanku yang biasa aku panggil Vera. Kami fokus memperhatikan slide presentasi yang ditunjukkan mahasiswa lainnya. Namun tiba-tiba aku kehilangan fokus ketika aku melihat sosok laki-laki mengenakan kaos putih yang aku temui di kamar mandi tadi sedang berdiri diam di sudut pojok kelas arah pintu keluar. Hei Ana, iya, kamu lihat apa? Jangan nirokan. Lalu aku diam, tidak membalasnya dan berusaha mengikuti kelas dengan fokus. Hingga pukul 3 sore aku pulang dari kampus ke tempat kosku. Aku lekas mandi dan duduk di atas kasur sambil memetik gitar untuk mengisi kesendirianku di sore ini. Aku merasa tengah diperhatikan seseorang, namun aku tidak melihat siapapun di kamar kosku. Lalu aku bergegas keluar dari kamar kos, namun tiba-tiba saja aku terkejut dihadapkan sosok laki-laki yang sama seperti kulihat di kampus pagi tadi. Kamu siapa? Tanyaku memandang laki-laki itu, namun dia hanya diam dan tidak menjawabku. Dia masih diam di sana, tidak berkutik. Aku mencoba untuk masuk ke dalam masa lalu dia dan mengenal dia, namun itu sangat sulit. Aku memundurkan langkah kakiku dan kembali masuk ke dalam kamar kos. Di sana ada Thomas yang tengah berdiri di dekat kasurku. Aku memandang penuh kepada Thomas. Apa kamu tahu siapa dia? Tanyaku pada Thomas tanpa mimik wajah yang baik. Thomas hanya diam, tidak berkata. Lalu dia hilang tanpa rasa bersalah. Aku pun juga bingung dengan sikap Thomas saat itu. Aku mencoba membuang rasa penasaranku dan aku duduk di kasur tidurku. Hingga pukul 6 sore dan hari sudah petang. Aku masih enggan untuk keluar kamar. Aku hanya tidak ingin bertemu sosok laki-laki yang sama untuk kesekian kalinya. Aku merasa bahwa dia memang mengikutiku. Lalu aku memutuskan untuk mengumpulkan rasa beraniku untuk keluar kamar dan menuju ke arah pohon jambu di mana tempat tinggal Amina. Aku tak melihat Amina di sana, namun aku melihat sosok lelaki hitam dengan tubuh berlendir dan mata yang merah menyala tengah tiarap di atas atap. Dia begitu memandangku penuh. Aku tak bertemu sosok itu sebelumnya. Lalu aku masuk ke dalam rumah kos dan berjalan menuju ke kamar kosku. Aku lalu duduk di ruang tamu rumah kos. Aku menunggu datangnya Thomas. Malam itu aku merasa tidak nyaman di sana. Tiba-tiba aku merasa dingin dan aku merasa ada yang datang. Entah mengapa kepala ini menoleh ke kiri dan ternyata sosok lelaki berkaos putih itu datang duduk di sebelah kiriku. Kamu siapa? Mengapa kamu mengikutiku? Bolehkah aku menjadi temanmu? Tidak, aku tidak mengizinkanmu. Pergilah. Mungkin aku terlihat kasar, tapi memang aku tidak nyaman dengan dia. Aku tidak jahat, cantik. Aku hanya ingin bersamamu. Kamu pergi atau aku yang membuatmu pergi. Aku lalu pergi meninggalkan dia untuk menuju kamarku. Ketika aku ke kamarku, aku harus melewati jalan di mana aku melihat lorong ke arah dapur dan area pojok rumah kosku. Di sana memang gelap, tidak diperbaiki lampunya. Lagi-lagi aku melihat seorang wanita dengan leher panjang, rambut panjang dan gigi taringnya yang diperlihatkan bersama sosok laki-laki besar berbulu hitam memiliki kedua mata yang merah bercahaya. Mereka berdua memandangku dan mendesis. Tak berpikir panjang aku lari menuju kamarku lalu mengunci kamar kosku. Sesampai dalam kamar ada Thomas yang sedang duduk di atas kasur di sana. Entah mengapa air mataku jatuh membasahi pipiku dan rasa takut yang besar sedang memelukku. Thomas, aku sudah tidak kuat lagi. Aku ingin hidup damai. Ana, jangan menangis. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Mereka tidak bisa menyentuhku, tapi mereka bisa menyentuh batinku hingga membuatku gila, Thomas. Laki-laki itu menyukaimu, Ana. Itu sebabnya kamu tidak menjawab pertanyaanku. Saat Thomas akan menjawab, tiba-tiba aku mendengar suara laki-laki yang berbeda di luar kamarku. Di sana memang tidak ada tetangga kosku yang sedang singgah dan hanya aku satu-satunya manusia yang tinggal. Lalu aku berdiri dan mengintip keluar melalui jendela kamarku.
Aku melihat lelaki berjubah hitam tanpa kepala yang telah berhasil menerorku di kamarku sebelumnya. Laki-laki itu berdiri di depan kamarku sambil tertawa tanpa kepala. Aku yakin itu adalah suaranya. Tubuhku gemetar tak karuan, tanganku berkeringat dan kedua mataku sulit terpejam. Aku kembali duduk di kasur. Aku tidak melihat Thomas lagi, dia menghilang entah kemana. Aku pasrah pada Tuhanku dan aku memejamkan mata untuk berdoa sebisaku agar mendapat lindungannya. Lalu tak lama kemudian aku tidak mendengar suara itu dari luar kamarku. Juga tiba-tiba Thomas kembali muncul berdiri di belakang pintu kamarku. Tidurlah Ana, aku akan menjagamu. Hatiku masih kesal dengan membisunya Thomas yang tidak jelas di sore itu. Tanpa menjawab apapun, aku merebahkan tubuh di atas kasur dan memejamkan mata untuk tidur. Pukul 9 malam aku sudah tidur. Dan malam itu juga aku bermimpi bertemu sosok lelaki tampan dengan jubah yang sama dengan lelaki tanpa kepala yang biasa kulihat di dunia nyata. Dia tengah memandangiku dengan senyumannya yang menggelikan. Entah tiba-tiba aku mendengar suara laki-laki yang tampaknya dia bertubuh besar sedang mendekat ke arahku. Tubuhku sulit digerakkan dan aku sulit bernapas. Aku merasa ada kepala di atas kepalaku. Mata ini sudah terbuka namun tubuh ini merasa tertindih seseorang yang besar hingga sulit bergerak. Namun setelah itu aku melihat sosok lelaki besar bertubuh hitam berbulu itu pergi dari hadapanku saat suara Thomas terdengar dari sebelah kanan. Ya, aku bisa bangun dengan napas yang sulit diatur. Aku berkeringat, aku tidak tahu apa yang barusan terjadi. Aku merasa sangat tidak nyaman di sana. Aku minum air mineral di gelas yang selalu kuletakkan di meja sebelah kananku. Ana, maafkan aku meninggalkanmu sebentar. Apa kamu baik-baik saja? Baik, jika aku baik-baik saja, aku akan hidup tenang dan normal, Thomas. Ana, apa kamu marah? Mereka adalah penduduk sini, kita tidak mudah mengusirnya. Entah mengapa aku meneteskan air mata untuk kesekian kali setelah mendapatkan kejadian di rumah kosku. Aku berdiri dari kasurku dan menghadap Thomas. Kamu masih bertanya tentang kemarahanku? Dan kamu paham tentang mereka? Thomas tak berkutik dan bibirnya masih diam membisu. Apa kamu memang paham tentang tempat ini? Aku nyaris gila karena teror penghuni rumah ini, Thomas. Kamu tahu dan kamu diam saja. Aku makin emosi malam itu dan air mataku semakin deras membasahi pipiku. Lalu aku mengambil tasku dan memasukkan beberapa buku dan baju yang kubutuhkan untuk esok pagi ke dalam tas hitamku. Kamu mau kemana, Ana? Ini sudah malam. Aku tidak tidur di sini. Dan aku akan meminta bantuan temanku yang mau membantuku. Lalu kamu tidak perlu mengikutiku. Jawabku singkat memandang Thomas dan pergi keluar kamarku lalu menguncinya. Aku berjalan menuju keluar dari rumah kosku dan berusaha keras tidak memandang makhluk yang ada di sekitarku. Aku akhirnya memutuskan untuk tidur di kos Vera, teman kampusku pada malam itu. Malam itu ketika aku keluar dari rumah kos, ponselku menunjukkan pukul 11:30 malam. Mau tidak mau aku mengambil langkah untuk berjalan kaki menuju tempat kos Vera, teman kampusku. Sesampainya kos Vera, aku dipersilahkan masuk ke dalam kamar kosnya. Lalu dia melemparkan sebuah pertanyaan untukku. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Ana? Aku sudah tidak kuat, Vera. Aku sudah muak dengan tempat kosku. Aku ingin benda kos saja. Kenapa lagi, Ana? Hantu? Aku menganggukkan kepala tanpa mengeluarkan sepatah kata. Baiklah, pindah saja, Ana. Jogja luas kok. Kamu kira pindah kos itu semudah menggaruk kepala yang gatal? Baiklah, setelah kamu menceritakan kejadian yang kamu alami, aku akan membantu mencari kos baru melalui internet. Yang pertama, aku diikuti hantu lelaki yang aku temui di kampus tadi pagi. Tapi itu bukan masalah bagiku. Yang masalah ketika aku bertemu dengan penduduk kosku yang tak terlihat, namun kehadiran mereka sangat menggangguku. Ana yang cantik, jangan bicara bahwa kamu akan mencari kos yang tidak ada hantu di sana.
Mendengar hal itu, aku tersipu malu dan tersenyum simpul pada Vera. Kamu sangat memahamiku ya Vera yang manis. Vera mengajak diriku dan memejamkan mata. Baiklah, sudah tengah malam, saatnya tidur. Dan besok sepulang dari kampus akan aku antar mencari kos baru. Mendengar kalimat itu aku cukup lega dan senang. Lalu aku mengambil tempat di sebelah Vera dan kami berbagi tempat tidur untuk malam itu. Kami sudah terlelap tidur dengan nyaman. Namun tiba-tiba aku terbangun saat mendengar suara wanita menangis di luar kamar Vera. Karena itu juga kos wanita, aku berpikir bahwa yang menangis adalah teman kos Vera. Aku membangunkan Vera dari tidurnya lalu berkata, Ada yang menangis? Masih mengumpulkan kesadaran, Vera mengusap matanya dan berusaha duduk dari tidurnya. Vera, ayo kita periksa. Aku tidak mendengar suara orang menangis. Ana, jangan berulah. Tanpa pikir panjang aku keluar dari kamar Vera dan menoleh ke kanan kiriku. Lalu aku berjalan ke arah kamar mandi. Suara itu semakin terdengar dari sana dan aku melihat sosok wanita berbaju hijau dengan darah di bagian perut dan juga kakinya. Wanita itu menangis seperti meminta pertolongan padaku. Aku berdiri diam tidak berkutik dan hanya memandanginya saja. Wanita itu menangis dan memandangku lalu menyampaikan sesuatu padaku. Bantu aku menguburkan bayiku. Bantu aku untuk mencari Angga. Aku tahu kamu bisa merasakan keberadaanku. Bantu aku.